Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi balik lagi kita ke podcast komik atau biasa kita sebut ini sebagai Podkom. Nah, untuk sebelum kita mulai podcast ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dulu ya. Jadi saya adalah Muhammad Aldian Muzaki, saya sebagai staf divisi pers penyiaran yang tentunya akan membawakan acara Podkom ini seterusnya. Oke, jadi kita mungkin butuh perkenalan dulu ya, karena kan orang-orang kan juga kayaknya belum kenal ya. Kalau aku udah kenal kamu ya orangnya gimana, kayak ojol apa segala macam ya kan. Cuman ya cobalah Wi pengenalan dulu. Secara menyeluruh kan atau secara gimana? Pokok-pokoknya aja deh, kasihan dong nanti kelamaan di ini pengenalan namanya. Perkenalkan nama saya Dwi, saya menghabiskan waktu menjadi seorang driver ojek online dan seorang stand up comedian, itu aja. Oke, itu aja Wi. Ya. Oke, itu aja ya. Jadi yang udah nggak perlu disebutkan lah ya, nggak perlu ya. Oke. Jadi Wi, tema yang mau ku bawain ini Wi, sebenarnya ada temanya nih Wi sebelum kita mulai podcast nih. Ya, temanya apa itu? Temanya ini pembelajaran atau pengalaman, mana yang lebih berarti gitu kan. Kenapa aku bawain kamu di tema ini, karena itu sesuai Wi. Aku tuh mandang kamu nih Wi ya, sebagai orang yang benar-benar ngerintis Wi, dari kita lulus bareng nih. Ya. Tahun berapa ya Wi waktu itu ya? 2025. Masa baru 2025? 2025, ini kan 2026. Nah iya, oke. Lanjut ke topik pembahasannya deh. Oke. Dari kita awal lulus 2025, di situ tuh daripada yang lainnya, aku lebih ngeliat kamu tuh lebih berkembang gitu daripada teman-temanku yang lainnya. Ya. Kenapa begitu? Karena kamu udah bisa berani tampil di depan banyak orang, tentunya ya di acara stand up comedy, bahkan kamu bisa nyusun materi di situ. Itu kan nggak semua orang tuh bisa gitu. Nah, tentunya aku mau nanya ke kamu nih. Gimana sih kamu caranya biar bisa tampil pede gitu depan banyak orang, bahkan mungkin puluhan, ratusan pernah? Pernah. Ratusan pernah? Pernah. Di acara mana itu? Acara event sama stand up comedy show. Banyak juga ya? Alhamdulillah. Nah, kok bisa banyak ratusan tuh kenapa tuh? Karena ada yang spesial kah dari acara itu kah? Karena kami jual tiket dan kami jual tiketnya banyak yang beli, jadi banyak yang nonton. Sama ada gue starnya biasa ya. Gue star. Iya. Nah, tapi justru ini kan biasanya orang ramai nonton itu karena mereka pas lagi gratis. Tapi kan kamu di acaramu ini lagi ada tiketnya nih. Nah, justru orang bahkan lebih memilih effort untuk membeli tiket demi nonton nih. Apa tuh tujuan mereka? Yang pertama ya pasti Gue starnya berarti spesial banget dong ya. Ya, gue star itu pasti lah. Kayak contohnya aja kayak konser kan, kadang kalau konser ada gue starnya rame kan beli. Rame. Di stand up juga seperti itu. Cuman apa ya namanya, pasarnya stand up sama musik itu jauh beda. Mungkin musik segini, stand up di sini. Jadi bagaimana untuk mencari masanya, kita hidupkan skenanya dulu. Ngerti. Jadi semisal penonton open mic nih, open mic kan gratis. Iya. Itu kita rangkul penontonnya. Tuh, jadi kita hidup dari situ. Dan penonton sebelumnya nih, misal tahun lalu ada event. Iya. Itu dibuatkan grup. Nanti kalau ada event lagi, kita lempar poster dengan harga spesial karena penonton lama. Jadi penonton itu tetap terjaga. Jadi bisa banyak penontonnya karena itu. Jadi di stand up ini udah bisa dibilang ada lingkupnya sendiri lah ya. Ada lingkupnya sendiri, ada skenanya sendiri. Ya. Ibarat kayak musik sudah ya bisa dibilang. Meskipun memang belum sepopuler musik, cuma stand up juga ada lingkupnya sendiri. Ada lingkupnya tapi nggak besar. Gitu. Tapi tentunya solid kan pasti kan. Oh ya, balik lagi malah ke topik, kita malah keluar kan dari topik ini kan. Ya. Nah, makanya Wi, dari semua orang tuh menurutku kamu yang paling berani gitu Wi, tampil di depan bahkan sampai ratusan orang nih. Sampai ratusan orang nih. Di mana Wi? Lupa, tambahin lagi deh, nanti keluar topik dulu deh bentar lagi. Di mana Wi? Yang paling jauh kah atau apa? Yang paling rame. Kalau paling rame tuh terakhir Desember 2025. Ya, itu di Hotel Zurich sekitar 200-an lebih, 200-300 ya. Gue starnya siapa itu? Kalau di kemarin itu di Desember nggak ada gue starnya. Tapi malah rame gitu ya? Iya, karena di event sebelumnya itu ada gue starnya.
Ada Pasri Kecap, tahu? Tahu dong. Yang ojol itu gue starnya, sama ada komika dari Bekasi kah atau apa? Pokoknya komika nasional. Komik. Jadi ada nih penontonnya gitu. Nah, jadi balik nih, Wi. Kamu tuh kan bisa tampil nih berani di depan banyak orang, bahkan sampai diakuin sama orang-orang gitu, di lingkupmu sendiri gitu. Nah, dari pembelajaran atau pengalaman ini, menurutmu mana yang lebih memberikan kamu dampak, kamu berani tampil gitu depan mereka? Pengalaman pembelajaran? Ya, antara pengalaman sama pembelajaran. Tapi ntar dulu ya, kita sebelum lanjut nih. Ya. Menurutmu nih, pengalaman sama pembelajaran beda atau sama? Yang harus diketahui, pengalaman pembelajaran itu hal yang beda. Hal yang beda. Tapi Bedanya apa nih? Bedanya pembelajaran kita mencari ilmu kan, sedangkan pengalaman aksinya untuk menerapkan ilmu itu. Walaupun beda, tapi pembelajaran dan pengalaman itu tetap harus disamain. Apa yang namanya? Dikerjakan sama-sama. Ya, tentunya. Jadi kita butuh ilmu untuk melakukan kegiatan itu, menerapkan ilmu itu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu itu, kita nggak bisa kerjaan itu. Jadi kalau menurutku sendiri ya, kalau pembelajaran itu kan kayak misalnya kita lagi mau belajar nih, cuman kita belum melakukan aksi itu. Ya. Nah, dari itu kita jadi kayak pengen nyoba dulu nih sesuatu hal itu. Misalnya aku pengen nyoba stand up nih, ya kan. Cuman aku belum punya pengalaman, jadi aku pengen nyoba dulu nih ke pembelajaran. Aku belajar dulu dari materi apa segala macam. Mungkin apa aja sih yang dibutuhin di stand up itu, yang perlu kebawakan gitu di stand up itu, terus apa yang nggak boleh kebawakan gitu. Tapi emang, tapi menurutmu stand up tuh ada nggak sih nggak boleh dibawakan itu? Ada aturannya atau bebas gitu? Sebenarnya kalau stand up itu nggak ada aturan sih. Nggak ada aturan. Kita mau bahas apa aja. Iya sih, masuk. Cuman yang harus diperhatiin adalah penontonnya. Mungkin kalau suka atau enggak gitu. Iya, kalau kita buat event yang kita jual tiket, kita mau bahas apa aja boleh tuh. Karena kita jual tiket, berarti orang itu mau nonton kita. Tapi kalau open mic kita datang ke kafe-kafe, belum tentu orang mau nonton kita. Jadi sebisa mungkin bikin materi yang bisa diterima. Masuk sih, masuk. Nah, jadi balik lagi tadi pembelajaran atau pengalaman. Mana yang tadi kamu bilang berdampak ke pengalaman? Nah, pengalamanmu nih, Wi, yang paling bikin kamu berdampak, bisa bikin kamu berani sekarang, apa nih? Konsisten, belajar konsisten. Iya. Apa hasil dari konsisten itu? Oke, tapi maksudku ada nggak sih di situasi itu kamu tuh dari situasi itu kamu jadi kayak mendapatkan pengalaman yang banyak itu di satu situasi? Ini ya berani mencoba mungkin. Enggak, maksudku gini maksudnya. Gimana? Kamu belum masuk nih, Wi. Kamu udah makan belum sih, Wi? Kamu kalau belum makan nggak apa-apa, makan dulu nih, ada gorengan nih udah kita sediain. Awan ngopi aja mungkin ya. Ya, ngopi dah. Ini saya gugup ini. Udah. Oke, ya. Udah ya, aman ya. Aman. Oke, jadi balik nih. Tadi kan aku bilang di situasi ada satu situasi kayak mungkin satu event lah, bisa bilang mungkin nggak harus event juga sih. Maksudku yang di satu hari lah ya, satu hari itu ya bisa bilang kita satu hari itu kamu tuh dapat pengalaman banyak gitu dari di hari itu tuh. Kayak misalnya kamu bisa dari situ kamu belajar banyak hal, kamu kayak wah ternyata gini ya, jadi aku harus bisa gini ya. Ada nggak hari itu? Mungkin ini ya, mungkin pengalaman pas ketemu founder. Iya. Jadi founder apa nih? Stand up. Founder stand up. Jadi dia yang ngebuat stand up gitu. Dia kunjungin Balikpapan, ngasih sharing lah ke anak-anak Balikpapan ini, Bang Panji. Panji Pragiwaksono, iya. Bang Panji yang botak itu? Iya, yang botak itu, yang kemarin. Wah, serius dia ke Balikpapan? Iya. Aku nggak tahu aku. Yang acaranya di Netflix, itu kan sebelum ada Netflix, dia tour dulu di seluruh kota seluruh Indonesia. Didatengin nih satu-satu nih? Iya, tapi kan tetap dipilih mana kota yang paling oke. Berapa kota yang didatengin betul? Pastinya nggak tahu. Pastinya mungkin lebih dari 10, tapi di Kalimantan itu Balikpapan. Dia ngisi acara? Buat show, stand up. Buat show, stand up. Ada tiketnya? Ada. Mahal? Iya. Di mana tuh kalau boleh tahu? Gedung Kesenian. Kalau kamu masuk situ gratis atau terbayar? Karena kami anak stand up, jatuhnya ini kita bantu event itu nge-crew. Oh, nge-crew ya? Iya. Tapi masih bisa nonton lah dikit-dikit. Wah,
Boleh lah Wi, kalau misalnya aku siapa tahu aku bisa pengen nontonnya Wi, ada potongan-potongan gitu kan. Oke, aman. Bisa dibantu lah ya. Iya. Kayak balik itu Wi. Nah, kenapa itu bisa ngasih kamu dampak banyak pengalaman di hari itu? Karena Bang Panji tuh bilang apa yang kamu lakukan di hari ini dan kamu seriuskan itu dampaknya di masa depan nanti. Apa yang kamu dapat di masa depan itu hasil dari apa yang kamu lakukan hari ini. Gitu. Jadi yang kutangkap adalah dalam satu hari itu hari yang terbaik. Ya salah satunya ditambah dengan konsisten itu. Jadi hari itu kamu konsisten. Iya. Jadi masa depan itu kan abstrak. Abstrak. Kita nggak tahu nih gimana artinya. Tapi kita bisa tahu dari apa yang kita lakukan sekarang. Tuh. Kalau misalnya kita lakukan dalam sekarang tuh malas-malasan itu ya kita sudah tahu nih gambaran kita nanti mungkin gagal atau apa gitu. Itu Masuk sih kata-katanya. Iya. Motivasinya masuk banget. Sama apa ya? Bilang ini aja jangan takut ngejar mimpi gitu aja Bang Panji bilang. Tapi emang dikejar ya, emang kalau dikejar nggak bakal lari mimpinya. Ya enggak? Karena kan banyak juga orang udah ngejar mimpi ini cuman kan masih kayak gagal gitu kan. Ya kita anggap aja ya misalnya Dan nih orang ya kan. Kita ambil contoh siapa tahu dia lagi main game nih, Wi. Gamenya bisa dapat duit. Iya. Terus dia keinget kata-kata gitu, motivasi gitu. Mimpi harus dikejar kan. Iya. Jadi dia all in lah di situ pakai duit Wi, dia masangnya Wi. Oke. Pakai duit masang kan mimpi harus dikejar ya. Jadi kalau dia stop di situ kan nggak boleh stop ya, harus habis dulu. Tapi ternyata dia gagal Wi. Nah itu masaknya apa Wi? Proses, maksudnya diproses. Tetap masuk di proses Wi. Masih diproses. Oke. Yang ini Bang Panji ngomong juga. Kesuksesan itu harus dibarengi dengan kegagalan. Karena dengan kegagalan kita memiliki waktu untuk merenung dan mikir apa nih yang harus dievaluasi untuk meraih apa yang diimpikan. Kita harus perlu kegagalan untuk meraih impian itu. Oke, masuk sih Wi kata-katamu. Cuman ini takutnya ini Wi bahayanya Wi. Kalau kata-katamu didengar sama ini penjudi. Kan bahaya ya kan. Jadi kan mereka dengar motivasi mereka jadi mereka tuh dengarnya wah, iya betul. Bener juga ya. Aku kalau kalah hari ini kan besok masih bisa coba lagi selama masih ada HP kan HP bisa dijual kali ya. Laku lah 3 juta ya kan. Dia 3 juta. Dengan motivasi itu sudah habis puluhan juta. Iya, cuma gara-gara dia nonton motivasimu nah bahaya ini Wi asli. Iya, bahaya. Cuman untungnya aneh Wi di Indo nih Wi. Kasus bunuh tuh jarang Wi daripada di Jepang. Padahal mereka tuh depresinya berat banget. Kita bisa dibilang orang-orang tuh memang WNI aja pada pengen kabur nih. WNI pada pengen kabur ya kan. Kan banyak tuh trennya kemarin di Twitter nih. Pengen kabur aja dulu ya kan tagarnya tuh. Nah, mereka tuh kayak pengen ke Jepang, pengen ke Korea. Tapi tanpa mereka sadari Wi, angka tingkat bunuh diri di sana tuh lebih tinggi loh daripada di sini. Iya. Malah Indonesia ini terbilang rendah banget. Iya, ada datanya. Iya, ada datanya. Per tahunnya paling cuma berapa sih ya kan di Indonesia, ya kan? Karena ya emang buat apa gitu. Emang kalau emang habis mati juga ngapain sih? Nah, menurutmu tanggapanmu gimana sih? Kenapa mereka tuh kayak malah pengen kabur padahal orang Jepang aja mereka malah memiliki rasa depresi yang lebih tinggi daripada di sini. Kalau menurutku kenapa ini kita ngerasa Indonesia ini nggak baik-baik aja nih. Tapi tingkat bunuh dirinya rendah. Rendah banget. Kalau menurutku karena hiburannya orang Indonesia banyak. Contoh deh, Contoh. Ada masalah tinggal nongkrong. Betul lagi. Oke, masuk. Iya kan? Jepang nggak bisa ya begitu ya? Jepang nggak bisa, Jepang tapi nggak dia bisa. ada spesialisnya sendiri, ada psikolog. Kita Kita juga, kan, iya psikolog buat apa anjir? Maksudnya kan kita apa ya? Udah kita pusing nih nggak ada duit, malah mana kita mau ke psikolog biar duit lagi kan habis juga duit kan di situ. Iya, putar-putar situ aja kan. Mending main game kan masih ada main game apa segala macam. Orang Jepang tuh lagian nggak tahu sih rasanya ini lagi nyore gitu kan ke pantai gitu kan. Sore-sore ke pantai sendiri ngeliatin ombak. Ya, Jepang nggak bisa begitu sih lagian. Padahal negaranya bagus tuh. bagus, cuman karena ini juga mungkin tuntutan mereka. Apa Wi, contohnya tuntutannya tuh? Mereka kan pemerintah Jepang itu baru ngeluarin peraturan bahwa apa ya, pekerja itu harus kerja berapa jam gitu, dan mereka para warganya juga ikut dan ada yang lawan gitu. Kalau kamu tahu nggak kira-kira tuh mereka tuh durasinya berapa jam kerja sehari deh? Kalau yang di Jepang ya, kalau Jepang kurang tahu ya berapa, mungkin
Mungkin sama aja 9 jam kerja. 9 jam kerja. Iya. Oh, BTW sorry nih kalau emang agak ribut ya. Kita lagian juga podcastnya ini di Oh iya, kantin. Maksudnya, di- tapi bawa enjoy aja di sini. Bawa Kita kan enjoy mau sekali-kali bawa suasana yang baru gitu kan. Oke. Karena sebelumnya kan kita podcast di ruangan-ruangan biasa nih. Cuman di podcast kali ini aku pengen bawa suasana yang baru gitu. Iya. Kita pengen podcast santai aja kayak lagi nongkrong. Emang biasanya di mana? Biasanya ada ruangan podcast sendiri kita. Oh, ada di ruangan atas. podcast Iya, sendiri. ada ruangan podcast sendiri. Cuman kan ini pengen nyoba suasana baru aja. Lagian kan ya cobalah ya kan sekali-kali ya kan. Biar kayak ini yang YouTuber itu apa sih? Pras Teguh. PWK. Ya enggak? PWK. Iya, itu kan asik nontonnya. Asik. Maksudnya daripada kita dalam ruangan kan bahas nggak asik ya kan. Iya. Jadinya mending bawa enjoy begini biar kayak Pras Teguh ini. Ini bisa sambil ngopi juga, jarang-jarang nih podcast bisa begini, wi. Ya, ya enggak? Bisa sama Nah. kopi kita ya. Nah, cuman balik lagi nih, kalau kamu bisa dibilang 9 jam kerja ya kalau di Jepang ya. Kalau kita pikir di Indo juga, wi, lagian bahkan Indo loh banyak yang lebih gitu kan. Iya. Bahkan ada yang sampai ini 12 jam kerja loh, 12 jam kerja mereka. Bahkan gajinya pun masih di bawah UMK kan ya rata-ratanya ya kan. Kalau bisa kita bilang. Nah, tapi ya mereka fine-fine aja gitu hidupnya gitu ya. Jadi kayak mungkin mentalitas atau apa sesuatu yang berbeda gitu ya. Oh, kalau di sini podcast ada orang lewat ya? Iya, cuman sebenarnya nggak perlu dihalangin juga, namanya kantin juga kan, kantin Oh, iya. juga bukan punya kita juga ya gitu. Iya sih. Tapi lucu aja kalau misalnya orang live stream nonton pas lagi. Ya nggak apa-apa kan masih merintis, ini kan masih Oh, ini masih belum, merintis. belum ada ini, khususnya kita belum ada duit buat nyewa juga, mahal juga wi kalau buat nyewa kan mending ini duitnya mending kita pakai buat beli banyak makanan kah, atau kopi gitu kayaknya nggak? Iya sih betul. Oh ya wi malah jauh kan kita topik kita tadi malah udah nyampe Iya. Jepang, padahal baru di Indonesia tadi. Nah, Iya. oke, balik lagi Wi ke pengalaman nih. Kita nggak usah jauh-jauh lagi deh, Wi. Semoga nggak jauh-jauh lagi ya. Kita nggak tahu juga ya, namanya obrolan cowok kan pasti bakal kemana-mana nih. Nah, soal pengalaman nih, Wi. Menurutmu, kamu ada nggak pengalaman pertama yang bikin kamu gugup di Bikin stand up? aku gugup. Apa ya? Waktu pertama mencoba? Gimana? Pertama dapat job stand up. Pertama dapat job stand up. Iya, Jadi kamu dibayar gitu buat ngisi stand up Iya. gitu? Iya dibayar. Kenapa orangnya bisa percaya sama kamu? Maksudku aku nggak jahat ya. Karena gini. Ini kan kamu masih pertama nih, tapi Iya. kenapa orang bisa berani bayar kamu gitu? Karena kalau di komunitas Heeh. aku paling junior, paling muda. Paling muda. Paling muda. Masa paling muda? Paling muda. Umur berapa sih? 19. 19. Iya. 19? Iya. Karena aku stand up dari kelas 1 SMA. Satu SMA. Iya. Tapi masuk komunitasnya kelas 2. Nah, jadi ceritanya kenapa aku yang dipilih? Karena si pemilik kafe cuman punya budget 300.000 dibagi 3 komik. Jadi ada temanku 2. Jatuhnya kayak penghinaan ya sih, Wi? Tapi itu jadinya Wi malah kan kamu dipilih karena kamu paling murah gitu. Ya, tapi sebagai orang baru dapat Ya, job itu, masuk sih, ini masuk. pengalaman nih. Iya, iya. Masuk karena kamu memang ya namanya orang baru lah ya. Iya. Fresh graduate lah ya. Ah. Ya, bisa kita bilang ya fresh graduate. Iya. Fresh graduate mah dibayar berapa aja mau ya kan. Kecuali ya memang beberapa ada fresh graduate tuh yang nuntut, wah masa gajinya cuma segini nggak mau ah. Kan ada juga yang begitu kayak. Cuman ya. Tapi kan sebelum ngejob kan di telepon, "Wih, ini ada job, harganya budgetnya 100.000, kamu mau nggak?" Heeh. Ya mau lah, namanya Iya, buat pengalaman juga kan. Iya. Mm-mm. Terus Terus ya dari situ? mau di hari ngejob gugup. Jadi kan nampil 3 menit. Aku nampil 2 menit aja. Karena Minimal 3 menit. iya minimal Tapi 3 kamu menit. nampil cuma 2 2 menit. menit. Lah kok bisa? Gugup, ngeblank, nggak tahu mau bahas apa. Lah emang kamu nggak nyusun materi sebelumnya? Nyusun. Udah nyusun. Iya. Cuman ternyata kamu nyusunnya 2 menit, bukan 3 menit. Enggak, tetap 3 menit tapi di Iya. tengah-tengah stand up kan kalau di stand up ada teknik namanya riffing. Heeh. Riffing itu kita ngajak ke audiens ngobrol. Ya, jadi kita kayak aja komunikasi ya ibarat. Iya. Aku ajak ngobrol, "Bang, gimana gini?" Heeh. Nggak dijawab. Wah, kena dong mental. Pada diem. Diam, jadi diem. Harusnya kamu ngajak aku biar aku yang jawab. Jadi aku kayak penonton ini bayaran. Iya, Harusnya gitu. terus apa namanya? Penontonnya rame. Penontonnya rame. Nggak ada yang ketawa, sudah. Lah teman-temanmu nggak ada yang maksudnya ini ngejawab gitu. Ada. Ada, cuman tapi nggak enak juga ya kalau teman juga yang jawab ya. Iya, harusnya kamu ngajak aku kemarin, Wi, biar ini kan, biar nggak canggung, jadi Iya. ngeblank gitu. Nah, terus abis itu
kamu ngeblank nih. Jadi kamu langsung mutusin buat berhenti gitu. Enggak, Tetap lanjut, tetap nyoba lanjut dulu. Tetap. Terus di posisi waktu kamu ngeblank itu di mana nih? Pas lagi di mana nih? kafenya Heeh. di SDS Coffee Regency. Enggak, maksudnya diletak waktunya. Waktu kamu ngeblanknya. Puncak kamu ngeblank itu di mana? Pas di hari stand up. Ada maksudnya gimana nih? Waktu Ngopi apa? dulu. Ngopi. Udah waktu apa ini? Maksudku waktu kamu nih misalnya tiba-tiba kamu ngeblank nih, tiba-tiba kamu bingung mau ngomong apa nih. Jadi kamu langsung berhenti 2 menit. Itu gara-gara apa? Gara-gara tadi penonton nggak jawab kan? Iya. Berarti itu karena penonton nggak jawab. Gara-gara nggak jawab. Terus karena nggak jawab, pikiran sudah ini nggak apa ya? Udah kemana-mana ya? Iya. Kalau sudah di panggung sih, sehebat apapun kamu mikir, nggak bisa mikir. Masuk ya. Nyamuk. Mana? Sini. Sorry Wi, maksudnya kita di kantin sore-sore juga lagian kan, jadi banyak nyamuk. Itu sih. Wah, masuk sih Wi. Jadi keinget ini aku juga punya pengalaman Wi. Kamu waktu itu ada kok di acaranya Wi, sumpah. Apa? Waktu perpisahan ini. Iya, waktu di sekolah itu itu tuh kan aku lagi ngisi MC, jadi MC perpisahan nih. Iya. Aku tuh bener-bener awalnya aku pede Wi, yakin nih di perpisahan ini. Namanya aku masih kelas 10 kan waktu itu kan, masih kelas 10 nih. Tapi tiba-tiba aku ngisi MC yang perpisahannya orang kelas 3. Yang tentunya 3 tahun di atasku dong. Iya. Kupikir tuh kita kayak bawain acara yang seumuran, tapi ternyata emang tetap beda ya Wi rasanya. Kalau kita tuh ngedepanin orang yang seumuran sama orang yang lebih tua daripada kita. Iya. Nah, itu kan sudah disiapin kan kata perkatanya. Iya. Tapi masih tetap susah kan? Iya betul. Padahal udah siap banget ya Wi. Aku udah padahal tampil depan cermin nih, udah pede apa segala macam. Nah di situ kena mental aku Wi, asli. Nah itu namanya konsisten, hasilnya ya. Kalau kamu konsisten pasti hasil bagus. Kamu kalau tahu kena mental aku sampai kampus ini pun aku juga nggak mau jadi MC lagi. Nah, aku juga sudah. Padahal udah kejadian 4 tahun ini. Aku pernah kena mental stand up 3 bulan, sebulan lebih nggak mau stand up. Kenapa? Yang mana? Waktu kejadian apa? Kejadian ini ada show stand up. Aku diajak stand up 7 menit, yang ketawa cuma 2 kali. Padahal kamu udah nyoba lucu-lucuan terus nih. Enggak, tapi itu pembelajaran juga ya. Karena ini apa namanya, selama open mic sama nyoba materi itu lucu terus. Di kafe ketawa. Bodohnya aku nggak minta masukan ke senior. Salahnya di mana sama, kan beda tuh crowdnya penonton open mic sama show kan. Jadi pas di hari H stand up 7 menit 2 aja ketawa. Habis itu dimarahin di grup. Karena ada grup stand up kan. Iya, ibarat kayak ini kalau di kampus ini kan namanya apa, waktu evaluasi. Iya. Kalau waktu evaluasi kan emang bener orang marah-marah tentunya kan, bakal ini kan. Ya, jadi kan yang nampil 5. Kamu yang paling dikit ketawanya nih. Ya, paling dikit aku. Sebenarnya ada juga senior. Oh, senior juga ada. Ada. Kena eval enggak? Enggak, tapi namanya senior. Wah, gitu ya. Tetap ada senioritasnya. Jadi di grup yang di tag cuma aku. Di tag gue evaluasi ya. Sama ketua stand up ada. Nah, dari situ belajar. Oh, ternyata sebagus apapun kita, tetap harus minta masukan ke orang-orang yang lebih. Iya, betul sih. Kita minta masukan ke senior-senior juga. Karena kan senior juga tentunya mereka lebih baik pengalaman kan. Iya, kita. betul. Kita kan juga masih di tahap belajar nih. Namanya juga pembelajaran ya. Betul. Itu makan Wi, kita ini udah pesen ini, maksudnya kamu enggak makan kan, enggak menghargai juga ini, takutnya dikiranya agak enak, padahal mah enak ini, asli Wi. Bawa santai aja nggak apa-apa di podcast. Tapi kalau kamu sendiri, tadi kan kamu nanya menurutku nih, pengalaman dan pembelajaran itu gimana? Kalau menurutmu sendiri gimana? Kalau pengalaman pembelajaran, tapi di bidang apa dulu nih Wi? Aku sebenarnya kalau bisa dibilang ya nggak all rounder banget nih, udah kayak apa aja all rounder. Cuman ini maksudnya ntar ya ambil makan. Ya. Kalau dibilang pengalaman, sebenarnya tuh dari kelas SMP ini, aku tuh sebenarnya awalnya tuh kalau kamu tahu aku dulu tuh ibu banget orangnya. Masih kelihatan? Masih kelihatan? Masih. Oh, masih kelihatan ya. Berarti masih kurang improve ini, masih kurang hafal. Tapi masalahnya lebih parah dulu aku. Oke. Bahkan aku ngomong depan-depanan sama orang begini, aku tuh nggak berani. Oh iya. Iya. Karena emang gugup, aku nggak pernah berani mandang orang itu di matanya, nggak pernah berani. Waktu aku masih kelas 7 SMP tuh, zamannya COVID lagi kan. Waktu itu kena lagi COVID.
Iya. 3 tahun nih. Iya. 3 tahun COVID. Aku nggak ada ketemu orang-orang. Ketemunya ya orang-orang online-nya aja ya kan. Nah, di situ ya begitu aku COVID selesai. Iya. Di situ aku langsung mulai ini kaget. Iya. Kaget ternyata dunia sosial tuh ada gitu. Ternyata ada gitu orang beneran tuh ada gitu. Bahkan rumput air ada gitu. Kaget aku asli. Oh, itu kamu saking no-labnya. Saking no-labnya. Pas baru keluar dari zona itu lihat, oh ada nih kegiatan sosial gitu. Nah sampai aku pindah kan, aku sebenarnya sebelum itu tinggalnya kayak di semacam perumahan gitu kan. Iya. Perumahan gitu. Kamu kalau tahu perumahan itu orang-orang itu jarang keluar. Nggak tahu nggak semua perumahan, cuman terkhusus di perumahanku itu kemarin itu jarang ada namanya sosialisasi gitu. Namanya di lingkungan itu. Iya. Jadi ya waktu aku pindah, kamu kalau tahu aku pindah ke ini, ke gang isinya itu orang-orang timur karaoke. Gang Sahabat namanya kok ya. Kamu tuh rumah aku sekarang, maksudnya. Tapi jangan disebut juga, nggak enak dong sama orang sana. Oh iya kan. Jadinya iya. Oh oke. Maksudnya orang-orangnya asik, asoy asli. Cuman ini maksudnya, ya masa tengah malam jam 2 karaokean. Karaokeannya ini lagi nyanyinya Balon d'Or. Kok Balon d'Or apa sih namanya? Balonku ada 5. Balon d'Or mah ini sepak bola ya. Nyanyi ini Balonku ada 5. Iya, karaokean jam 2 jam 2 malam. Itu orang mabuk di. Ya nggak apa-apa kan kesenangan orang berbeda. Itu kan juga salah satu alasan ini Wi. Indonesia itu negara terbahagia di dunia. Serius. Iya. Rasa kebahagiaannya lebih gede gitu. Ya, tapi ya aku enjoy aja meskipun jam 2 malam nih mereka karaokean Balonku ada 5. Ya aku enjoy aja. Bahkan aku keluar rumah nih, aku dengerin mereka. Karena lucu aja kan sebagai hiburan tengah malam. Baru itu di satu sisi itu aku mulai berteman juga sama yang bisa bilang nggak seumuranku sih, itu kira-kira 3 sampai 4 tahun lah di atasku gitu. Iya. Isinya tuh orang-orang ya begitulah, maksudnya yang perokok aktif, terus yang mereka tuh punya ceritanya di sekolahnya gitu kan. Ya kamu tau lah, ngerti lah anak-anak ya anak-anak biasanya itu gimana kan. Sementara aku tuh bayangin aku ibu nolep nih, belum pernah ngobrol sama orang sebelumnya nih. Terus tiba-tiba langsung ketemu sama orang-orang yang begitu. Oke. Tapi di satu sisi di situ untung orang-orang begitu aku malah ngerasa mereka baik. Kenapa? Mereka itu nggak ada yang maksudnya ngebully aku gitu. Padahal aku orangnya begitu. Nggak semua tongkrongan bisa begitu. Iya. Padahal mereka ini sebenarnya nakal. Kalau bisa dibilang mereka kadang ngebully orang mereka kadang justru. Iya. Cuman di satu sisi entah kenapa mereka nggak ngebully aku gitu. Oke. Cuman ya memang sih ada alasan masuk akal juga gitu kan. Kakakku juga termasuk ini yang punya gang itu, kakakku sendiri. Oh. Cuman mereka tetap baik. Kayak misalnya aku awalnya ini main ML. Iya. Aku kalau nongkrong tuh nggak bisa kalau nggak main ML, jadi main HP terus. Mereka tuh malah ngikut ke aku. Mereka awalnya tuh ngobrol kan, atau apa main poker gitu kan, atau enggak main catur, main gaple. Iya. Tapi waktu aku masuk nih, aku main ML, mereka joinnya ke aku main ML. Pertama ngajak ngobrol dikit-dikit, cerita-cerita. Di situ tuh yang bisa aku omongin tuh topikku tuh cuma ini anime. Oh, karena iya kehidupanku cuma nonton anime doang, sama main ML kalau enggak. Jadi aku ngerekomendasiin inilah anime ke mereka. Iya, nonton. Sekarang mereka jadi wibu. Mereka enggak, justru abis mereka nonton bareng. Terus habis itu aku masih inget momen ini, ada satu anime tuh di bioskop. Iya. Aku tuh waktu itu masih belum berani ke bioskop kalau enggak sama keluargaku. Iya. Di situ mereka ngajak aku. Oke. Ternyata pas nyampe sana mereka bilang gini, apa? Wah mahal juga ya ini tiketnya. Waktu itu 30.000. Dia bilang 30.000 ini daripada kita beli tiket bioskop satu orang 30.000, mending kita belikan ini rokok ini. Waktu itu Troy itu harganya masih 20.000. Masih tahun 2000. Oh, kamu SMP masih sudah merokok di? Kan namanya lingkungan. Oh, nakal banget ya kamu di sekarang. Namanya juga lingkungan kan. Oke. Jadi waktu itu mereka ini ngomongnya. Kita tahu aku awalnya kayak lah kenapa nggak jadi nonton, aku udah nabung nih seminggu, namanya kita masih SMP ya, nabungnya cuma dari uang tamu, udah nabung seminggu, tiba-tiba malah ini nggak jadi nonton malah. Jadi mereka bilang gini, mending kita beli Troy. Bayangin aja satu orang, kita waktu itu ada 9 orang, satu orang beli ini satu Troy. Satu Troy isinya 20 batang, sementara kita 9 orang, tinggal kalikan aja 20 kali 9 dah 180. 180 batang, belum lagi ada yang beli 2 bungkus, jadi 100 batang pas. Jadi daripada kita nontonnya 3 jam buang-buang waktu, ternyata malah wah enak juga ya gitu ya. Ini 100 batang
kita semalam 100 batang. 200 batang wi semalam. Paginya ini nggak bangun. Tapi ada nggak dalam situasi yang Bentar, kamu udah nanya tadi. Iya. Kan ini podcast mau bukan podcastku. Jangan kebanyakan nanya juga dong. Kan aku yang bawa acara nih, enggak? oh ya sorry. Asli. Udah banyak cerita juga, aku Oke. pancing nih, Wi. Ya, Lu masuk sih, ini masuk pengalaman-pengalamannya kan. Cuman ini menurutku pengalaman paling berharga juga sih. apa tuh? Yang tadi tuh aku bilang. Oh, Jadi pengalaman. gara-gara aku ketemu mereka, aku merubah kepribadianku gitu. Oh, berarti Meskipun kalau kamu lihat nggak 180 derajat, Iya. cuman kalau bagiku ini 180 derajat. Aku bisa berani ngomong sama orang, bisa berani nyari temen, ah, berani styling apa segala macam. Karena dulu kamu kalau tahu tuh pakaianku tuh cuma hoodie hitam iya. sama masker. Gitu asli. Oh, berarti ini ya ruang lingkupmu ya yang Iya, yang merubah banget. kalau Kalau ini karaktermu kamu kan pernah berubah nggak di situasi kayak aku tadi? wah apa ya? Kayaknya lebih ke sekarang tuh lebih ke banyak diamnya sih. Dulu aktif, sekarang diem gitu. Dulu aktif, sekarang diam. Masuk. Apa ya? Bukan aku ikut-ikutan nih, tapi kan nggak tahu kenapa aku juga di fase itu gitu. Kayaknya tapi emang normal semua remaja kan. Lebih nyaman ini aja sih, lebih nyaman. Kadang tuh emang Sendiri kita aja. posisi, wah daripada nongkrong ternyata enakan juga ya di kamar sendirian gitu, main HP ya kan. Iya, enak juga sendirian sambil gitulah. Lebih baik diam sih. Cuman kalau lingkungan juga banyak sih lingkungan yang bisa merubah. Salah satunya di komunitas juga kan. Ada nggak di lingkungan tuh kamu kaget gitu? Kayak aku tadi. Di stand up, Di stand up. di stand up. Udah nggak usah disebutin aja ya, bahaya. Maksudnya biar sisimu aja karena. Ini aku cerita. Oh nggak apa-apa kalau cerita, kalau memang saya mau menjalankan cerita nggak apa-apa. Aku kan nggak nuntut ya lingkungan kan? yang buat kaget nih. Ya. Mungkin kalau kita di tongkrongan, apa namanya? Jokesnya mungkin ada jokes ya atau canda yang menurut kita sudah keluar luar batas nih. Misal nyebutin HP deh, nyebutin HP atau kunci motor. Itu menurutku sudah berlebihan kan. Kamu jangan nyindir aku, Wi. Sabar Kamu dulu. jangan nyindir aku tahu, Wi. Aku pernah nyembunyiin motor waktu kelas 10. So dulu kalau di stand up ternyata lebih dari itu di bercandanya. Asli, gimana? Gimana tuh? Jadi aku pernah awal stand up, nggak ada stand up. Kalau open mic kan 3 menit aja. Aku stand up kadang pertama 3 menit, udah lucu di bercandanya apa ya? Apa? Aku di panggung, bajuku dirobek. Dirobek nih bajumu. Iya langsung ditarik. Robek. Iya. Tanpa aba-aba nih, kamu Tanpa nggak aba-aba. izin dulu. Izin ya, mau robek dulu baju, Iya, boleh nggak? Gitu. Iya. Wah, serem juga, Wi, ya, ini. Iya. Tapi dikasih 200.000. Wah, jadi emang tapi enak. 200.000 ya. Jadi ternyata bercanda di sini berlebihan banget ya. Cuman tetap harus di ini aja di. Untuk kamu cowok, Wi, asli itu. Kalau kamu cewek mah bahaya ya kan. Betul. 200.000 buat robek baju, waktu juga ya, daripada ini ngojek sehari anjir, itu mah sehari ya, butuh berapa jam kita buat dapetin 200.000, kita juga. Belum lagi kena macet ini. Ngomong soal ngojek, Wi, kamu udah ngojek juga ya? Iya. Jangan dibahas, bahaya. Apa? Kenapa? Nggak boleh kan dibahas? Jangan. Oke. Enggak, sebenarnya lagi ada kasus ini, lagi apa, ngehambat. Kasihan aja aku, maksudnya kita udah kojol nih, kepotong aplikator, nambah lagi ini. Tudupain aja bensin naik gitu. Iya, maksudku gini, Wi, kenapa ini ya, perusahaan itu tuh nggak mau menyediakan negara lah ya. Menurutmu ada nggak sih kalau kita tuh dikasih ini namanya apa? Privilege buat ojol. Misalnya bensin tuh dikasih subsidi khusus buat ojol doang gitu. Subsidi gitu. Malah menurutku adil. Adil ya, tetap adil. Iya, tapi kan kita sebagai ojol kita nggak tahu ya kalau buat orang awam tuh gimana. Cuman kan di satu sisi kita, maksudku bisa lah harga ojol nggak apa-apa diturunin asal kita juga dapat ini kan. Apa? Privilege bensin, tapi maksudku harga tarif kita diturunin. Cuman digantinya sama bensin kita diturunin juga. Menurutmu motif nggak? Enggak sih. Apa tadi? Lebih mana? Misalnya tarif kita diturunin. Awal kan paling murah berapa ya? 8.000 lah ya kan. 8.000 ya. 8.000 diturunin ke 6.000. Cuman ini harga bensinmu 5.000 per liter. Per liter. Pertalite. Wah, motormu pertalite nggak? Pertalite sih. Cuma kalau rugi apa enggaknya tuh, menurutmu masih rugi? Kayaknya lebih ke rugi deh. Masih rugi ya? Masih rugi.
karena kan apa namanya kita habisin uangnya tergantung harga barang yang kita beli kan. Kalau misalnya pendapatan kita kecil terus barang yang kita beli mahal kan ruginya di situ, bukan rugi di bensinnya 5.000 ongkirnya diturunin. Tetap hasilnya tetap di apa namanya banyak dari hasil pendapatan kita. Masuk sih. Makanya juga ngapain juga kita bahas begitunya, karena kita pemerintah nggak bisa ngatur-ngatur ini kan. Tapi kan kita punya hak untuk berkomentar. Ya, ngayal dulu lah, siapa tahu kan aku lulus ya bisa masuk ya kan. Bisa masuk ini DPR. Siapa tahu. Ini aja. Ya udah Wi, apa ini maksudnya keburu malam gelap Wi. Ya. Kamu tau lah aku kalau malam ini aku dicariin ibuku Wi, masih ini nolep aku sebenarnya Wi, ini takut dicariin ibuku. Jadi kalau ya bisalah kita obrolin apa-apa gitu nanti belakang kamera, aman lah nanti ya belakang nanti topiknya bisa, kalau topik kan luas nih nantinya. Kalau sekarang kan ya kita batasin dulu lah sampai sini aja lah. Mungkin kalau asik kita bisalah podcast kapan-kapan lagi ya kan. Kan enak aja nih, rumah kita juga deketan doang. Sebenarnya kita juga podcast tiap malam, cuma bedanya ini nggak ada kameranya. Ini kan mungkin versi ada kameranya ya kan, kita nongkrong ini asli. Kamu udah makan gorengan dulu Wi? Ini makan dulu gorengan satu baru aku selesaiin videonya. Sudah. Jadi kan nggak menghargai. Sudah makan dulu satu baru matikan kameranya. Sudah cukup kenyang. Kepohonan, kamu nggak tahu kepohonan asli Wi. Kamu kalau mau ceritain ini, temanku kepohonan, dia kakaknya hilang satu. Serius, ada fotonya, mau lihat fotonya. Temanmu kan temanku juga di. Ya iya itu dia, makanya makan dulu satu biar kelihatan di kamera. Maksudnya kamu nggak menghargai banget. Iya, nanti saya makan. Wah emosi aku Wi, udah matikan dah kameranya, emosi aku Wi, asli. Ya. Oke. Thank you. Ya.